yaitu ittiba'un lahuma wa ittiba'un lahuma, mengikuti keduanya, artinya mengikuti Allah dan mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi wa ta'atun lahuma, itu taat pada keduanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kita hanya mengatakan oh kita ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, tapi kita tidak taat, jauh daripada ajaran Allah dan jauh daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu kemuliaan yang harus kita berikan untuk Allah, artinya bukan kemuliaan, kebaktian kita, ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada suatu perkataan ulama yang sangat hebat. Beliau katakan innar rasula Muhammadan huwa rahmatul ladzi arsalaha lil ibad liyunqidhuhum minadh dhulumati ilan nur liyuballighum risalah allati lam ta'ti risalah ba'daha abadan wa yutabbiq alaihim syariat al-islam liyas'adu fi darinil ula wal akhirah. Perkataan ini sangat indah sampai dikatakan inna rasulah Muhammadan, sesungguhnya kita punya nabi, sesungguhnya kita punya pemimpin yang nanti kita harapkan, sangat harapkan syafaat Rasul, sangat harapkan pertolongan Nabi, karena kita ini gak mungkin masuk surga dengan amal kita jauh. Kita ini masuk surga dengan amal kita sangat jauh. Khususnya mungkin amal zahir, sholat, bisa dikatakan kita rajin sholat, tapi apakah selalu hati kita hafal sholat? Ketika kita sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita katakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, tapi ketika diuji miskin lain lagi masalah. Sudah tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lagi. Dan ketika kita bangun malam menangis, kita bukan menangis takut siksaan Allah, tapi kita menangis karena kita tidak punya uang. Jadi jauh. Artinya ayuhal ibad, kita ini hampir-hampir, bukan tidak mungkin saja orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang cinta Allah sangat banyak sekali. Tapi kalau saya mungkin, saya tidak berani mengatakan saya akan masuk surga dengan amal perbuatan saya. Sebab kenapa? Hati kita kotor, sholat kita tidak khusyuk, terkadang baru bisa beberapa hal saja sudah tidak cinta sama ulama. Bahkan sebagian manusia ba'dunas menyalahkan ulama-ulama besar seperti kelas Imam Ghazali rahimahullah. Kalau kita lihat, maka dikatakan innar rasulah Muhammadan, sesungguhnya kita punya nabi, sesungguhnya kita punya pemimpin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa rahmah. Sudah jelas, itu sudah mufakat ulama dunia dan akhirat. Nabi adalah diutus sama Allah sebagai rahmat. Nabi diutus oleh Allah sebagai penyebar kasih sayang. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sangat cinta kepada Rasul, sehingga inna rasulah Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, yang dikirim oleh Allah untuk umat manusia, huwa rahmat, beliau adalah rahmat yang mulia. Nabi rahmat. Terkadang kita tidak bangga dengan Nabi kita. Kita lebih bangga kalau diingatkan, oh baru ingat. Tapi kalau tidak diingatkan, tidak ingat tentang Nabi. Bangga dengan orang-orang non-Islam terkadang. Bangga dengan orang-orang Barat, berkata, oh hebat orang Barat. Mereka kenapa tidak pernah membicarakan kehebatan baginda Nabi Muhammad? Kenapa mereka tidak pernah membicarakan kehebatan ibadahnya Nabi, kehebatan khusyuknya Nabi? Kalau orang-orang Ba'dunas mengatakan sebagai manusia, kalau orang Barat itu tekun, Nabi kita lebih tekun dari segala macam yang ada di dunia, bahkan daripada malaikat. Oleh karena itu kemuliaan Rasul, cinta kita utarakan sama Nabi itu harus luas. Kenapa? Karena Nabi kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan inna rasulah Muhammadan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rahmat yang diutus oleh Allah, hadiah yang terbesar yang pernah Allah kirim dari zaman Nabi Allah Adam sampai nanti zaman akhir zaman dihancurkan sama Allah. Hadiah yang pernah Allah turunkan kepada hamba Allah, kepada umat ini, hadiah yang
Nabi yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang sholawat itu besar pahalanya. Orang sholawat itu bisa menyebabkan orang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab orang bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi. Orang yang tidak cinta kepada Nabi Allah Adam alaihissalam pernah berdoa sama Allah, berwasilah Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istrinya Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anhu warda. Dalam kitab Bukhari Muslim lihat ada tertulis di kitab tersebut Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah supaya disatukan lagi dengan istrinya, dengan beliau berdoa, ya Allah satukan, pertemukan lagi aku dengan istriku dengan berkat yang namanya Muhammad. Sehingga Allah tanya, Allah sebenarnya nggak perlu bertanya karena Allah Maha tahu. Tapi untuk memberitahu orang yang tidak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha hebat, Maha mulia. Tidak perlu lagi bertanya kepada Allah, kepada Nabi Allah Adam mengatakan, kenapa kau sebutkan Muhammad? Kenapa engkau berdoa dengan nama Muhammad? Sebenarnya Allah tidak perlu bertanya, tapi Allah mengajarkan kepada hamba. Karena kita hamba yang dhaif, karena kita hamba yang lemah, butuh dalil, butuh nas, butuh pengajaran, butuh pemahaman, dan butuh penjelasan. Sehingga maka Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Nabi Allah Adam menjawab, tidak. Aku terlepas dari pandangan di aras, semua dinding aras ada tulisan nama Allah dan nama Muhammad. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, tidak engkau sandingkan itu nama kepada engkau wahai Rabbi, kecuali engkau muliakan dia. Tidak ada nabi-nabi yang lain disandingkan sama Allah kecuali kita punya nabi baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya katakan hadiah yang terbesar yang pernah diberikan kepada ini dunia yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantas kalau ulama mengatakan inna Rasulullah Muhammadan, sesungguhnya kita punya Nabi, punya Rasul itu rahmat, hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala, allati arsalaha lil ibad, yang makhluk yang mulia ini dikirimkan untuk hamba, dan hamba ini dikenalkan melalui Nabi, dikenalkan Allah, dikenalkan kekuasaan Allah, dikenalkan kehebatan Allah. Dengan apa? Dengan Allah utus pemimpin yang mulia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wa rahmatullahi arsalah lil ibad linqidhum minadh dhulumati ilan nur. Nabi diutus sama Allah, Nabi dilahirkan sama Allah, Nabi dimuliakan sama Allah dengan beberapa hal ini. Yang pertama rahmat, yang kedua linqidhum minadh dhulumati ilan nur. Nabi diutus oleh Allah. Yang sering kita dengar, Nabi penyelamat, Nabi pelita, Nabi penerang. Penerang ini sebatas apa? Apa hanya sebatas dunia kita duduk? Atau sebatas malam saja ketika kita tidur? Tidak. Nabi diutus sebagai lampu, sebagai pelita, sebagai penerang, sebagai petunjuk dunia dan akhirat. Petunjuk dunia dan akhirat. Jadi Nabi penerang bukan hanya untuk dunia saja. Nabi menjadi penerang, Nabi menjadi lampu pelita yang begitu hebat sampai hari kiamat, sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita nanti merasakan syafaatnya Nabi. Itu lampu yang hebat yang nanti kita minta-minta, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, selamatkan aku dari siksaan karena aku banyak dosa, karena aku banyak kekurangan. Datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Linqidhum minadh dhulumati ila nur, menyelamatkan seseorang daripada kegelapan hingga keterangan. Menyelamatkan seseorang daripada yang buta, yang tidak kenal agama, yang tidak tahu Allah sehingga kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu seorang ulama ini mengatakan linqidhum minadh dhulumati ila
utusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Makanya tadi Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kalau kita yang hadir mengaku cinta Nabi, kalau kita yang hadir mengaku cinta Rasul, apa yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, kita ikuti perintah Allah, kita ikuti perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, baru manusia tersebut dikatakan taat kepada Allah, baru manusia tersebut dikatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Seorang perkataan yang bagus, perkataan seorang pujangga. Mungkin kalau saya katakan Habib Ali mungkin tidak kenal, tapi kalau saya katakan seorang ulama besar di negeri Hadramut Tarim, mungkin yang menulis kitab namanya Simtud Duror dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, beliau katakan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi di dalam syairnya, beliau katakan ma'ana gamarun mabada ghabat wala badalin, ma'ana alladhi hina nad'i bihi sari'an yujib, ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib wa dhuhruna lin nawaibi wal wasli wat tabib. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, beliau katakan kita orang Islam harus bangga, kita orang Islam harus senang. Senang dengan siapa? Lihat, berkata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, katanya ma'ana gamalun, kita ini punya bulan, kita orang Islam punya bulan, yang bulan ini kalau nggak ada suaranya karena orang sedikit atau khusyuk? Nggak ada suaranya, Ustaz. Ini karena orangnya sedikit kali ya. Bukan orang sedikit, masjidnya gede. Masjidnya gede, jadi nggak kelihatan malaikat-malaikat yang hadir, nggak kelihatan. Ya. Jadi kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, beliau katakan ma'ana gamalun, kami orang Islam punya bulan. Bulan ini tidak pernah redup cahaya. Bulan ini tidak pernah tenggelam cahaya dan tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sering hadir majelis sama saya sering dengar perkataannya. Beliau katakan ma'ana gamalun mabada ghabat wala badalin. Kami orang Islam punya bulan purnama, bukan bulan purnama yang sering terbit pada sebulan sekali. Kalau bulan itu ntar berlalu hari, berlalu juga dia punya cahaya sampai habis, kemudian timbul lagi. Kita orang Islam punya bulan yang tidak pernah tenggelam. Kita orang Islam punya bulan yang tidak pernah redup. Kita orang Islam punya bulan yang tidak pernah hilang. Ma'anal ladzi hina nad'i bihi sari'an yujib. Beliau katakan bulan yang begitu indah, yang begitu terang ini, apabila kami sebutkan di antara doa-doa kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Lihat, kenapa kita harus merasa risih kepada orang-orang yang cinta kepada Rasul. Orang cinta kepada Nabi itu, saya beritahukan kepada hadirin, itu tidak ada yang namanya berlebih di kualitas Rasul. Orang cinta Nabi sama cinta Rasul itu tidak ada kalimat berlebihan. Dari mana dalilnya? Lihat tafsir Bukhari. Tafsir seluruh dunia baca, anak kuliah baca, anak Azhar baca, anak dari Mekah baca, dari Madinah semua baca itu kitab. Tafsir Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Sauban. Sahabat yang bernama Sauban ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia katakan sama Nabi, ya Rasulullah, aku ini cinta kepada engkau melebihi daripada diriku.
Nabi lebih dari dirinya, lebih. Cintanya berlebihan nggak? Saya katakan, yang hadir ngomong dong. Nah, Bapak itu bilang lebay. Lebih dari diri itu dikata lebih, berlebihan. Ini sahabat Nabi. Tapi jangan juga kalimat lebay. Sahabat Nabi nanti kurang ajar. Ya, itu buat anak kita lebay. Kalau cinta sama suaminya lebih. Ya. Artinya ini sahabat ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, aku cinta sama engkau lebih dari diri, lebih daripada keluargaku, lebih daripada hartaku. Nanti cintanya berlebihan. Hadirin, cintanya berlebihan nggak? Berlebihan nggak? Kan kalau buat akal kita yang pendek, ya cintanya berlebihan. Nabi katakan, ini di dalam tafsir Bughawi. Nanti kita bahas tentang hadis Bukhari Muslim tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang mencintai Nabi. Ini tuh Tauban, sahabat Nabi, dia katakan, aku cinta sama engkau ya Rasul lebih daripada diriku, lebih dari hartaku, lebih dari anak saudaraku. Dan apabila aku di rumah, kata ini sahabat, apabila aku di rumah ya Rasulullah, aku langsung tiba-tiba ingat engkau. Itu aku keluar rumah, langsung ingin cepat-cepat bertemu melihat wajah baginda Nabi Muhammad. Berarti berlebihan. Dan idza dzakartu mauti wa mautuka, kata ini Tauban, kalau aku teringat mati aku, kalau aku teringat meninggal engkau ya Rasulullah, engkau pasti di Firdausil A'la, engkau pasti di surga yang paling tinggi, dan aku kalaupun aku masuk surga, kata ini Tauban, kalaupun aku masuk surga, mungkin surga aku paling dasar, belum tentu bisa melihat wajah engkau, yaitu baginda Nabi Muhammad. Falam yarud alim Nabi sallallahu. Nabi tidak jawab. Nabi tidak bisa menjawab cerita daripada Tauban yang cintanya berlebihan kepada. Kenapa Nabi nggak jawab nih? Ini kunci. Kenapa Nabi jawab, gak Tauban, kau sujud saja sama Allah, kau cinta saja sama Allah, gak perlu cinta sama aku. Kenapa Nabi tidak jawab? Ini buat orang yang nakal-nakalan, saya tidak nakal-nakalan. Orang yang cinta sama Nabi berlebihan, kenapa Nabi tidak jawab, Tauban kau masuk kamar, sujud saja 2 rakaat, sujud saja ribuan rakaat, nangis saja cinta sama Allah. Kenapa Nabi nggak ngajarin begitu? Kalau orang-orang sekarang kan orang yang cinta Nabi dibilang berlebihan, kenapa nggak sama Allah, sama Allah, sama Allah? Ini kenapa Nabi nggak jawab, kau pulang saja ke rumah cinta sama Allah? Nabi nggak jawab. Nabi tidak jawab. Fa'auhallahu ila Rasul, maka Nabi wahyukan, nah Allah yang jawab. Lihat kekasih Allah yang jawab. Allah katakan, man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Itu asbabun nuzulnya. Jadi kalau baca ayat, baca hadis, jangan cuma sepenggalan dengan baca terjemahan, nanti ngaco. Sudah ngaco, bikin ngaconya orang. Artinya sesat, itu bikin sesat orang. Semua salah. Semua salah. Jadi dia doang masuk surga, kita semua masuk neraka jahanam. Ini asbab nuzulnya, sebab daripada turunnya ini ayat. Allah katakan, mayuti'illah wa rasulah, orang yang cinta Allah, orang yang cinta Rasul, walaupun dia dikatakan cintanya berlebihan, saya katakan, buat cinta kepada Nabi tidak ada kalimat berlebihan. Buat cinta sama Nabi tidak ada kalimat berlebihan. Kenapa? Kalau kita cinta sama Allah, harus cinta sama Nabi. Kan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Kenapa enggak Allah katakan, kau langsung saja cinta kepada aku, fattabi'uni, langsung? Kenapa enggak? Qul in kuntum, ini kan ayat sering kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau mereka cinta kepada aku, ikut engkau. Kenapa enggak Allah katakan, kalau cinta kepada aku, ya sujud kepada aku, langsung ikuti aku? Kenapa harus kepada Nabi?
Karena Allah muliakan baginda Nabi besar Muhammad. Karena Allah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan sekarang pemikiran lagi, masukkan ke filsafatnya. Saya cinta sama orang, saya muliakan dia. Apakah dia lebih mulia dari saya? Saya cinta sama anak saya, apakah ini anak lebih mulia dari saya? Kan tidak. Orang tua tetap lebih mulia dari anak. Kalau Allah mencintai Nabi, kalau kita katakan kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi lebih daripada Allah, itu salah besar. Itu kurang akalnya kurang, bukan akalnya kurang. Kurangnya nggak nyambung ke akal. Ya. Orang cinta kepada Allah pasti cinta kepada Nabi, dan cinta kepada Nabi cinta kepada Allah. Karena orang bersyahadat itu nggak sah kalau nggak ada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, cukup sampai situ doang. Sah Islam. Sah Islamnya. Kafir. Orang sama asyhadu Muhammad saja, nyebut nama Nabi saja, tidak bersyahadat kepada Allah, juga kafir. Makanya digandengkan dengan nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya nih, cukup udah dibuat agak sedikit tahu. Kita ini butuh persatuan. Nih, saya katakan, kita ini butuh persatuan. Umat Islam ini butuh bersatu. Kenapa di antara kita repot? Maulid tahlil yasin, maulid tahlil yasin, itu aja yang dibahas. Maulid tahlil yasin, orang cinta sama Nabi, kita pengen ngajakin orang-orang non-Islam ya masuk Islam. Orang yang belum ibadah ya dia beribadah. Tidak usah lagi ngajak-ngajak orang yang sudah ibadah, orang yang sudah sholawat, orang yang sudah cinta Allah, orang yang sudah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu ada dalil, selama itu ada nas, selama itu ada yang diikuti. Tadi Sauban dengan sangat besarnya cinta kepada Rasul sampai dijawab dengan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak salahkan. Kenapa Allah tidak katakan, hei, tidak boleh kau cinta kepada Nabi, kau harus cinta kepada aku. Kenapa ayat tidak melarang itu? Sauban untuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada aku, ikuti Nabi. Artinya ikuti Nabi apa? Cinta kepada Rasul, ikuti ajaran Nabi, ikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mubarik alaihi wa ala alihi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku ini cinta kepada engkau. Di dalam hadis Bukhari Muslim bukan? Aku ini cinta kepada engkau selain semuanya, aku lebih cinta kecuali selain diriku, kata Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar kan adalah sahabat yang terdekat sama Rasulullah dekat. Waktu itu dia katakan, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah selain diriku. Artinya Sayyidina Umar mengatakan, aku cinta juga sama diriku. Apa bahasa dengan aku? Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah melebihi dari segala-galanya kecuali diriku. Artinya berarti dia masih cinta sama dirinya. Apa jawab Rasulullah? La yu'minu ahadukum, hadis Nabi. Ya Umar, tidak sempurna keislaman seseorang sehingga dia cinta kepada aku melebihi daripada keluarganya, sanak saudaranya, semuanya. Cinta kepada Nabi harus nomor satu. Kenapa Nabi enggak jawab harus lu cinta kepada Allah? Artinya ini cuma untuk menjawab orang-orang yang mengatakan, oh langsung ke Allah, oh kita cintanya jangan berlebihan sama baginda Nabi besar Muhammad. Tidak bisa. Sampai ulama mengatakan kita merangkak dari rumah kita, di bapak-bapak merangkak dari rumah kita ziarah ke Madinah, ziarah tidak pakai onta, tidak pakai kendaraan, tidak pakai pesawat, tidak pakai apa-apa, merangkak itu belum bisa balas jasa baginda Nabi besar Muhammad. Belum bisa membalas jasanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mubarak alaihi wa ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan Nabi itu tidak bisa kita ukur dengan apa. Kemuliaan kita, kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi, itu tidak bisa kita ukur dengan akal kita yang sangat kecil, sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hadashi,
Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan makna qamarun tadi, kita sebagai orang Islam itu punya bulan yang tidak pernah tenggelam cahayanya, bulan yang cahayanya terus sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sehingga beliau katakan, apabila kami sebutkan bulan ini di antara doa-doa kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah semua. Orang yang doa sama Allah tanpa selawat, doanya nyangkut. Kenapa nggak langsung saja sama Allah, tidak perlu selawat? Hadis kan mengatakan orang yang berdoa sama Allah tanpa selawat itu nyangkut, doanya nggak tembus. Karena kita punya dinding sangat tebal antara kita dengan Allah. Dindingnya apa? Dindingnya dosa. Dindingnya apa? Dindingnya maksiat kita kepada, dengan berkat Nabi, dengan cintanya Allah terhadap Nabi, dengan cinta kita kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinding itu tertembus hancur dengan sholawat kita, cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah setelah kami menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama bulan tadi. Makanya beliau katakan ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib. Maka beliau katakan kami bangga punya utusan, punya nabi yang diturunkan oleh Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa alihi. Bahkan Allah pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah katakan inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakata wa amantum bir rusuli wa azzartumuhum wa gardan ayat inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bir rusuli wa azzartumuhum wa aqartumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Allah katakan inni ma'akum. Kata Allah, aku bersama kalian. Berarti kalau Allah yang mau, ini kita akal nih, kalau otak main. Kalau Allah mau bersama kita, yang kokoh, ini kita kalau Allah bukakan aib kita ini semua malu. Nih kalau Allah bukakan aib kita ini mungkin satu sama lain nggak mau kenal. Aib kita banyak. Aib yang dalam kesendirian, kalau depan orang jaga, depan orang jaga. Tapi kalau dalam kesendirian punya aib kan kita? Punya aib kan kita? Punya, melakukan aib-aib. Kalau Allah buka malu, berarti kita kotor. Allah tahu nggak kita kotor? Allah tahu nggak kita kotor? Kita mengatakan Allah tidak tahu, kafir. Allah tahu kita kotor. Tapi Allah yang maha mulia, yang maha agung, karena punya sifat rahmat, karena punya sifat rahim, Allah katakan aku bersama kalian. Berarti Allah mau bersama kita. Kita kotor, kita banyak dosa, Allah mau bersama kita. Itu pertanyaan, berarti Allah itu sayang sama kita. Allah itu senang kepada kita, tapi lagi kapan? Kapan kira-kira Allah itu mau bersama kita? Allah katakan inni ma'akum. Yang pertama, la in aqamtumus shalah. Ketika kalian mendirikan sholat, tadi kita sholat dulu. Tapi ulama mengatakan bukan sholat sunat, bukan sholat cuma sholat. Artinya mendirikan sholat ini berikut rukunnya, berikut syaratnya, berikut sunnah-sunnahnya, sholat yang sempurna. Allah katakan ini ma'akum la in aqamtumus shalah. Ketika kalian menunaikan sholat, ketika kalian mendirikan sholat, ini ma'akum la in aqamtumus shalah. Kemudian ini ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakat. Ketika kalian menunaikan zakat. Makanya ngaji jangan panjang-panjang. 35 menit cukup. Sebab banyak yang ngantuk. Kecuali kalau hendaknya lawak. Ngakak serta biasanya. Ya. Apa tadi? Lain aqamtumus shalah, ketika kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakat, ketika kalian menunaikan zakat. Itu Allah bersama kita. Ketika kalian sholat,
Ketika kalian menunaikan zakat itu Allah bersama kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, dengan kemuliaan, kehebatan, fadilahnya Allah mau bersama kita yang penuh dosa, mau bersama kita yang penuh maksiat, mau bersama kita yang penuh dengan hal-hal yang melakukan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Berarti kita ini Allah dekati ketika kita sholat, ketika kita menunaikan zakat. Tidak hanya di situ, wa amantum bi rusuli. Ketika kalian beriman kepada rasul-rasul, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ketika kita beriman sama Nabi, arti iman itu seperti apa? Cinta kepada Rasul, ikuti ajaran Rasul, ikuti ajaran pemimpinnya, langkah-langkah Rasul diikuti, sholatnya Nabi diikuti, ibadahnya Nabi diikuti, akhlaknya Nabi diikuti, adabnya Nabi diikuti. Kita bukan hanya pandai mendengar, tapi juga pandai mempraktekkan. Makanya nanti ada yang kalimat ulama tadi yang sampai dikatakan yang inna Rasulullah Muhammadan wa rahmatul lati arsalah lil ibad, yaitu rahmat yang diturunkan oleh Allah yunqidhuhum minadh dhulumati ilan nur, menyelamatkan manusia daripada gelap ke terang, kemudian liyuballighuhum khatimatan risalah allati lan ta'ti ba'daha risalatan samawiyah, yang Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ayat, menyampaikan amanat yang harus kita ikuti, dan amanat tersebut tidak lagi diturunkan setelah baginda Nabi Muhammad meninggal. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah Rasul. Kemudian untuk apa juga? Litabik alim syariat Islam, bukan hanya dengar. Kita ini bukan hanya mendengar, tapi litabik alim syariat Islam. Kita mempraktekkan ajaran Islam. Ada nabi yang ada Al-Quran yang ada ajaran yang ada. Cinta yang disuruhkan, bukan hanya mendengar oh cinta, oke, kita mendengar cinta, tapi kita tidak mempraktekkan cinta dengan amal perbuatan kita. Itu dikatakan kita kadzab, itu dikatakan kita ini munafik di dalam agama. Kita dikatakan orang-orang yang munafik di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamah. Oleh karena itu Nabi diutus kita litabik. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ajaran agama Islam litabik, agar kita mempraktekkan ajaran Islam. Makanya Allah katakan ini ma'akum, aku bersama kalian ketika kalian mempraktekkan ajaran Islam. Ini ma'akum, aku bersama kalian ketika kalian mengerjakan ajaran-ajaran agama Islam Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja tidak mau dekat sama orang yang maksiat. Jangankan malaikat, tanah pernah berdoa dalam kitab Muqasyyafatul Qulub. Tanah yang kita injak itu pernah berdoa sama Allah. Ketika orang pakai maksiat itu tanah, ketika orang-orang pakai menyalahkan ajaran-ajaran Allah, ketika melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, itu tanah berdoa kepada Allah, ya Rabbi, izinkan aku menelan mereka. Itu tanah berdoa, ya Rabbi, izinkan aku menghancurkan mereka, menelan mereka, melumat mereka di dalam perut. Itu doanya bumi. Tapi Allah tidak kabulkan. Mungkin kalau Allah kabulkan, kira-kira sekarang banyak yang kejepit tangan. Sekarang ini banyak yang kejepit tangan enggak? Banyak yang kejepit tangan. Mungkin kita juga bisa termasuk kejepit tangan. Kenapa? Karena kita berdosa, bermaksiat di tangannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu, ini ma'akum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama kalian ketika kalian beriman sama nabi-nabi dan rasul, ketika kalian mengikuti ajaran nabi dan rasul. Bukan hanya itu saja, wa adzakumuhu, Al-Qur'an yang bilang bukan beriman tapi juga memuliakan. Kalimat memuliakan tidak ada yang namanya melebihi. Kalimat yang memuliakan itu tidak ada kalimat yang melebihkan. Allah katakan ketika itu kalian ingin bersama aku, kita yang banyak dosa, Allah mau bersama kita, Allah senang bersama kita ketika kita sholat, ketika kita menunaikan zakat, dan ketika kita beriman sama nabi-nabi dan rasul, khususnya Rasul Muhammad, dan kita memuliakan nabi-nabi dan rasul, khususnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya orang itu juga tidak bisa cuma ngandalin cinta Nabi, kalau nggak sholat percuma. Itu maksudnya. Kita tidak bisa ngandalin cuma oh saya cinta kepada Rasulullah, cinta
tapi maksiat, melanggar perintah Allah, itu bukan namanya cinta. Juga kayak di situ dikatakan ayat, kalian juga menunaikan sholat, kalian beriman sama rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain, dan tadi wa'abrakumullah qadar hasanah, kalau kita punya rezeki yang meminjamkan uang kepada orang yang memang membutuhkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? La'ukaffiranna anhum sayi'atihim, maka Allah akan la'ukaffiranna ankum sayi'atikum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha anhar, dan hasilnya, buahnya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Buahnya kita akan mendapatkan kenikmatan surganya Jalla Jalaluhu wa ta'ala azama. Oleh karena itu ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, pengajian seperti saat ini kita hadir, seperti saat ini kita duduk, inilah artinya wasilah jembatan kepada orang-orang yang ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab yang dikatakan oleh Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, Allah katakan man talabani wajadani, orang-orang yang mencari aku, orang-orang yang inginkan aku, maka aku akan mendapat, mereka akan mendapatkan aku. Di mana kita akan dapatkan Rasulullah? Di mana kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala? Di mana kita akan dapatkan rahmat Allah? Di mana kita akan dapatkan kasih sayang Allah? Dengan perkumpulan baik seperti ini, kita bahas cinta Allah, kita bahas cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, kita bahas tentang kemuliaan Allah, kita bahas tentang kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Ini semua yuharrikul qulub. Ini semua menggerakkan kita punya hati. Ini semua menggerakkan kita punya darah. Ini segera semua menggerakkan kita punya iman, syahad, sehingga kita Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis-majelis seperti ini, dengan keberkahan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, Allah berikan di dalam hati kita, Allah gabulkan di dalam hati kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan buahnya pulang dari tempat yang mulia, kita tambah taat. Dengan pulang dari tempat rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kita tambah baik, kita beramal dengan amal yang solehah, kita melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari caci mencaci, menghormati sesama agama, saling menghormati antara umat Islam, saling menghormati antara sesama Islam. Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ini ayat. Jadi orang nggak boleh langsung memutuskan silaturahmi. Beda sedikit orang yang cinta Nabi, sedikit orang yang bikin maulid misalnya, langsung dimusuhi, langsung diperangi. Apalagi sesuai dengan dalil dan perkataan ulama, sama orang biasa saja kita tak boleh. Allah katakan la tadkhulunal jannah. Allah katakan tidak akan masuk surga. Ini perkataan Allah ya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan la tadkhulunal jannah, tidak akan kalian itu masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan tidak sempurna keimanan kalian hatta tahabbu, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Antara umat Islam saling tolong menolong untuk sampai kepada Allah, untuk sampai cinta kepada Allah. Apalagi yang paling bisa menyampaikan kita kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan kita siang hari yang mulia ini, siang hari mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan kita, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kecintaan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita membahas, menyebutkan nama-nama Nabi, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita keluar dari tempat yang mulia ini, Allah berikan kita nikmat rezeki yang halal dunia dan akhirat. Kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan mungkin kalau ada sebelum penutupan majelis kita ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau bertanya?
bisa orang mengharamkan sholawat? Gampang banget. Saya katakan, sholawat Nabi itu ulama-ulama besar seperti ulama Hadramut, Yaman, orang-orang yang ketemu hidupnya, mimpinya sama Nabi baca sholawat Nabi. Kok bisa mulut orang mengharamkan sholawat Nabi? Karena di situ ada tawassul saja. Karena ada tawassul. Kok bisa mulutnya ini orang-orang yang mengharamkan, Allah haramkan buat dia syurga. Allah haramkan buat dia syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Mereka tidak tahu kemuliaan Nabi. Ini ada satu hadis. Nabi itu kalau kita diharamkan untuk baca salawat seperti Naria dan lain-lain. Ini an Ali radhiyallahu anhu wa arda. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyfa'u li ummati, aku ini memberikan syafaat kepada umat hatta yunaji Rabbi ta'ala, sampai Allah panggil aku Rabbina. Gimana? Sudah cukup. Sampai Allah begitu tuh, kayak ngomong. Jadi kalau anak-anak jajan kita kasih duit, masih mau terus, sudah selesai, gimana? Sudah puas. Itu Allah begitu sama Rasulullah. Sampai dikatakan yunadi Rabbi qad radita ya Muhammad, kau sudah ridho dengan apa yang aku berikan, umatmu sudah masuk mendapatkan syafaat semuanya. Maka aku berkata kepada Allah, qad raditu ya Rabbi. Kalau kita pikir berarti Allah nurut sama Nabi baik. Berarti lebih mulia Nabi daripada Allah. Ini hadis rawahu Tabrani wa isnaduhu hasan. Itu Allah sampai bertanya, aku ini memberi syafaat kata Rasul. Sampai Allah katakan gimana? Sudah puas atau ya Rasulullah? Cukup, artinya sudah mendapat semua umatmu syafaat. Maka Nabi katakan na'am kadrati tidak. Sampai begitu. Sebenarnya Allah kan tidak perlu bertanya. Allah maha power, Allah maha kuasa. Tapi karena Allah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, jadi jangan ikutin ibu-ibu. Aduh, ini sebenarnya ini golongan-golongan bikin pusing kepala dan bikin kita setruk. Ya, mikirin salawat haram, salawat Nabi haram. Jadi jangan ikutin yang begitu-begitu, jangan ikutin. Insya Allah ikutin kita ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi tidak usah yang aneh-aneh. Ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Sudah yang bertanya. Artinya apa yang dilakukan sama ulama. Saya satu perkataan lagi dikata anak qalbi. Ini anak-anak yang pernah hadir mendengar mungkin bermanfaat buat yang lain. Dalam kitab anak qalbi itu dikatakan Imam Syidz As-Sabti, guru daripada Imam Junaid radhiyallahu anhu. Ulama dunia kenal Imam Syidz As-Sabti. Ulama dunia, anak istri yang baru nyala-nyalain sahabat. Bukan anak istri, anak TK baru lahir dan bisa nyalain sholawat. Ini Imam Syidz As-Sabti radhiyallahu anhu dia katakan man hadara maulid Rasul, orang yang hadar di maulid Nabi yang isinya sholawat, isinya membaca sejarah Rasul, itu beliau katakan man hadara yuqra'u fihi maulid Rasul kana hadara rawdah min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal makan atau dzalikal mawdi' illa li mahabbatin nabi. Wa qala Imam Syidz As-Sabti membacakan hadis wa man ahabbani kana mani fil jannah. Kata Imam Syidz As-Sabti, orang yang datang yang mana dibacakan situ maulid Rasul, artinya sejarah Nabi. Maulid Rasul itu sejarah Nabi, bukan maulid Rasul itu nyanyian. Sudah dibacakan ulama salaf itu walaupun pakai tutup itu semua doa. Kenapa? Kayak kopi,
artis-artis religi yang baru itu kan namanya baru, artis-artis baru yang tentang Allah, tentang segala macam dengan musik-musiknya. Itu kan nggak ada yang komplain, nggak ada yang nyurati itu bid'ah segala macam. Ulama kita melakukan itu terlebih dahulu dan tidak pakai alat-alat yang diharamkan, tidak memakai piano, tidak memakai organ, tidak memakai gitar, pakai khusus alat yang memang dihalalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Semuanya itu doa, semuanya itu sholawat. Kalau kita ngerti itu doa-doa perkataan yang sangat tinggi cintanya, sampai dia katakan badanku panas membara, cinta yang sangat besar kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila disebutkan nama Allah aku tidak mampu bergerak. Apabila disebutkan nama Allah seakan-akan aku punya darah itu stop. Nggak ada apa-apanya artis sekarang ini. Dan mereka tidak jual, mereka tidak mengharapkan uang. Itu artis betul-betul itu ulama-ulama masa itu mengarang qasidah itu memang karena Allah, karena Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nggak ada kasetnya dijual-jual itu. Jadi memang murni mengarang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul. Jadi orang yang hadir di Maulid Nabi dengan hal-hal yang demikian rupa seperti itu karena qasada raudhah riyadil jannah. Itu seakan-akan dia menuju ke taman surga, nikmat. Ke taman surga. Sebab kenapa orang tidak masuk taman surga kecuali masuk surga? Karena dikatakan man ahabbani kana ma'i, orang yang cinta kepada aku maka bersama aku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah, jangan selalu baca, jaga mulut, jaga hati, jangan menyalahkan ulama mudah-mudahan dia diampuni sama Allah, ya dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dan mengharamkan salawat daripada ulama itu. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Mohon petunjuk. Sebenarnya awal mulanya Maulid itu laksanaannya jumlahnya yang sebenarnya itu soalnya seperti apa? Karena mungkin di antara kita akan juga menjadi pencetus pelaksanaan Maulid di lingkungan kita supaya dikatakan Maulid yang hasanah. Pasti. Habib rasa semua Maulid itu hasanah. Ya, semua Maulid itu hasanah. Pertama kali Maulid dalam kitab I'anatul Talibin, raja yang namanya Malik Mudhaffar. Malik Mudhaffar itu bikin Maulid, dia motong sedikit, cuma 100.000 onta setiap tahun untuk Maulid Nabi, dan 5.000 kambing setiap Maulid Nabi. Dan dia bagi halwa manis-manisan kalau lagi mengadakan Maulid Nabi itu 100.000 halwa. Kita mungkin manisan personal kan harus suka manisan tuh. Jadi itu 100.000 piring dibagikan setiap tahun untuk merayakan Maulid Nabi. Ulama-ulama pada saat itu kumpul ini raja mengalahkan Maulid Nabi tapi tidak ada yang baca, maka mereka menulislah ketika perayaan Maulid Nabi itu apa yang ditulis tentang sejarah Rasul. Maulid itu salawat dan sejarah Nabi, di awal dengan salawat, maka dituliskan kitab Maulid banyak. Kitab Maulid itu banyak dan semuanya bagus, semuanya hasanah. Jadi dia tulis lahirnya kapan, terus dibikin syair enak sampai anak-anak kita bisa hafal mengenal. Itulah Maulid Nabi. Artinya Maulid Nabi itu saya katakan isinya apa? Sholawat sama sejarah Nabi. Sholawat sama sejarah Nabi. Kira-kira ada nggak salahnya orang berselawat sama membacakan sejarah? Dicontohkan nggak sama Allah orang baca salawat? Allah katakan, wa qul lana naqussu min anba'i rasul ma nuthabitu bi. Allah saja bahas sejarah-sejarah Nabi di dalam Al-Quran. Untuk apa sih? Ma nuthabitu bihi fu'ad, supaya kita punya hati semangat. Oh, ada sejarah Nabi. Oh, ceritanya demikian rupa. Allah sendiri membacakan sejarah Nabi-Nabinya. Di Al-Quran itu jelas, wa qul lana naqussu min anba'i rasul manusabitu bihi fu'ada. Setiap yang aku beritakan sejarah-sejarah tentang rasul-rasul yang ada agar hati kita tambah iman, agar hati kita tambah bertakwa. Jadi sejarah Nabi itu di dalam anak-anak SD saya katakan, anak-anak SD itu baca sejarahnya kapan
terbitnya lampu. Baca nggak? Listrik kapan lagi? Kapan lagi apa? Pertama kali listrik itu siapa yang bikin? Alexander inilah, Alexander apalah. Pokoknya kan macam-macam. Kenapa nggak kita tahu sejarah yang bikin lampu dunia akhirat? Penerangan lampu dunia akhirat, sejarah baginda Nabi besar Muhammad. Apa urusannya sejarah listrik? Apa urusan sejarah lampu? Apa urusan sejarah telepon? Apa urusan sejarah handphone? Itu bukan menyampaikan kita sama Allah. Tapi kalau kita sejarah Nabi, semuanya menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi bikin maulid Nabi, bikin. Imam Hasan Al-Basri dalam kitab I'anatul Talibin, kitab I'anatul Talibin itu kitab dunia, ulama dunia baca. Al-Har semuanya baca kitab I'anatul Talibin 4 juz. Kitab fiqih, tapi di dalam bab walimah, akhir tentang perayaan-perayaan, termasuklah perayaan Maulid Nabi dibahas. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Wuditu law kana li mitlaja bali Uhud dhahaban la anfaqtu li Maulid Nabi." Kalau aku Allah berikan, ini mungkin sudah pernah umroh, Gunung Uhud atau Gunung Uhud. Di mana Gunung Uhud? Di mana Gunung Uhud? Di Jonggol. Gunung Uhud itu di Madinah. Besar tempat perang Uhud. Kalau itu Gunung Uhud, kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tasawuf yang sangat hebat. Gak ada orang yang berani nyalain Imam Hasan Al-Basri, itu gak ada. Mau orang kafir lagi gak berani nyalain Imam Hasan Al-Basri. Sangat hebat. Itu dia katakan, kalau aku Allah berikan emas sebesar gunung Uhud, semuanya aku infakkan buat perayaan Maulid Nabi. Kenapa Imam Hasan tidak bilang buat orang miskin? Kenapa Imam Hasan tidak bikin perkataan, kalau aku punya uang yang banyak, emas gunung itu aku berikan kepada anak yatim? Kenapa? Kita nggak tahu kemuliaan anak yatim. Kita tidak tahu kemuliaan orang miskin, kecuali apa? Kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi mensyukurinya itu tidak ada kata berlebihan. Mensyukuri, mengutarakan rasa syukur dengan kelahiran Nabi tidak ada. Kita ini tahu Allah, kita tahu Al-Quran, bisa baca hadis dari siapa? Dari siapa? Dari baginda Nabi besar Muhammad. Kita bisa tahu Allah, menyebut kalimat Allah dari siapa? Kelahiran yang baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan ya Allah, jangan mudah takut yang begini Allah haramkan. Syafaat itu ada beberapa. Ada yang memang Allah haramkan dia dapat syafaat. Ada orang yang dapat syafaat, ada Allah memang Allah haramkan seorang itu dapat syafaat, itu ada. Nah ini orang yang menyalahkan ulama-ulama besar sekelas Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Mereka semua mengadakan sunnah bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi tidak ada, saya katakan, buat Nabi tidak ada kalimat berlebihan. Buat cinta Nabi, merayakan Maulid Nabi, tidak ada kalimat mubazir. Yang tidak mau itulah bakhil. Bakhil. Dia dapat duit dari mana? Dia ngajak kemana-mana itu bawa apa dia? Bawa apa dia? Bawa ayat sama bawa hadis. Apa yang dia berikan untuk Allah? Apa yang dia berikan untuk Rasul? Apa yang dia sampaikan orang mendapat hidayah taufik? Hidayah taufik itu rahasia Allah, rahasia orang di dalam dirinya masing-masing. Tapi apa ucapan rasa syukur itu sebagai orang Islam? Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika", kalau senang dapat nikmat bergembira. Jadi kepanjangan. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ada Haji Syahrudin. Ya, ini soal mafhum al-hadis, bagaimana kita memahami hadis la taqruni kama iqratin nasara. Beda. Artinya jangan engkau memuliakan aku ya. Seperti kalian memuliakan orang Nasoro. Orang Nasoro tidak berlandasan dengan Allah. Ketika kita memuliakan Nabi, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad,
Amal hubbu fillah wa huwa asyraful maqamat wa arfaquha. Orang-orang Iran itu orang Syiah, tapi salah. Ya, saya tidak membenarkan Syiah. Dia kalau ziarah itu ngerangkak. Itu kalau ziarah ngerangkak bukan berarti menuhankan ahli kubur. Tidak. Silakan. Bukan berarti menuhankan ahli kubur. Kita ahli sunnah wal jamaah itu sampai dikatakan man lam yakun aliman hayyan aw maitan lam yartaqi darajat. Orang yang tidak mau ziarah kepada orang yang alim. Alim itu punya ilmu. Saya nanti bicara. Alim itu orang punya ilmu. Orang yang tidak mau ziarah kepada orang yang alim, baik sudah mati ataupun yang meninggal dunia, sudah mati atau yang masih hidup, tidak bakal naik derajat. Kenapa tidak bakal naik derajat? Karena ilmunya. Dalam ayat Allah mengusir iblis. Allah mengusir iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Di dalam tafsir bukan tidak mau sujud sama jasadnya Nabi Adam. Tidak mau sujud kepada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Allah. Bukan tafsir. Ilmunya besar, ilmu yang tidak Allah berikan kepada iblis, ilmu yang Allah tidak berikan kepada malaikat. Jadi dengan dia sangat alim punya ilmu, iblis disuruh sujud dengan keilmuannya, iblis tidak mau sombong karena aku diciptakan dari api. Kenapa dia lebih alim dari tanah? Jadi tidak mau sujud. Nah, saya katakan cahaya ilmu yang pertama itu siapa? Sebelum Nabi Adam dan segala-galanya itu Allah ciptakan, cahayanya siapa? Ilmunya siapa yang Allah berikan? Baginda Nabi besar Muhammad. Jadi memang perintah Allah. Kalau orang-orang itu bukan perintah Allah, kan Allah katakan wa azzatuhum tadi. Muliakan aku, cintai aku, tapi jangan kalian muliakan aku seperti orang Nasoro. Sangat berbeda. Sebab kenapa? Allah suruh kita cinta kepada Nabi, muliakan Nabi. Bagaimanapun caranya untuk memuliakan Nabi tidak ada berlebihan. Beda dengan orang Nasoro. Orang Nasoro yang dia muliakan bukan bergaris kepada Allah. Dia tidak nyembah Allah. Dia tidak percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dia tidak beriman. Bukan tata caranya sama, bukan. Tapi karena memang mereka tidak menyembah kepada Allah. Dan mereka menganggap nabinya Tuhan. Kalau kita menganggap Nabi kita Tuhan, kita menganggap Nabi Muhammad Tuhan, bukan. Kita Nabi ya Nabi, bukan Tuhan. Amal hubufillah, adapun Allah, ya sudah asraful maqam yang paling tinggi, kita wajib cinta kepada Allah. Wajib segala-galanya. Segala-galanya harus kita serahkan, wajib cinta kepada Allah Subhanahu. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Begitulah maksudnya, Ustaz. Dan akhirnya ada yang mau bertanya lagi? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga pertanyaan lain. Tentang lirik sebuah hadis, kenapa orang juga nggak naik derajatnya kalau nggak ziarah sama orang yang soleh, orang yang alim, nggak pernah ziarah, nggak pernah datang, nggak pernah cium tangan sama orang alim. Ini lihat hadis nanti di dalam kitab Rawahu Tirmidzi di riwayatnya sahih, di riwayatnya sahih. Rawahu Tirmidzi inna rajula, seorang laki-laki yang alim yang punya ilmu itu la yashfa birrajulain wa thalath. Itu bisa memberi syafaat buat satu orang, buat dua orang, buat tiga orang. Itu satu orang alim. Bahkan lebih. Ada suatu perkata ulama itu bisa 7 keturunan ke atas, 7 keturunan yang bawah itu bisa dibantu sama dia. Itulah pembantu Rasulullah. Itulah pembantu-pembantunya nanti yang memberikan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ulamanya saja kita tidak ziarah, tidak cinta, kita tidak naik derajat. Bagaimana baginda Nabi besar Muhammad? Jadi harus buka pemahaman, buka kesadaran. Kita kalau bicara Nabi nggak ada apa-apanya, kita nggak ada debu-debu. Debunya juga nggak panas. Jadi debu kakinya Nabi nggak panas. Gak ada apa-apanya buat baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan sekali-sekali
Apalagi yang ceramah Muhammad aja Muhammad, memang kakek ente Muhammad aja. Bapak kita aja kita nggak panggil Muhammad. Kalau bapak kita mau bapaknya Abah Muhammad, apalagi Rasulullah yang kurang aja. Jangan sekali-sekali kurang ajar hatta cuma menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah yang kedua. Ya, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, amin. Allahumma bihaqil Fatihah bismillahir bihaqi ma unzilat 'alal Fatihah taftah lana kull khair wa taj'alna min ahli khair wa tu'amil lana mu'amalataka li ahli khair inna wa'ada innaka waliyyul khair wa tuhibbul muslimin. Allahumma ya muwaffiqal khair wa anhum 'ala fikra khair wa ala rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ketua masjidnya ada. Ketua masjidnya nggak ada. Orang sini ketua masjidnya ngurusin mana? Nggak ada juga. Hah? Udah bikin maulid belum di masjid? Nggak pernah betul? Nggak pernah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman insyaallah majelis Sabtu siang minggu ketiga insyaallah akan diisi oleh Kiai Haji Zulkarnain dan membahas Salat Imam Ghazali dan Hajjul Amin. Mudah-mudahan para jemaah untuk bisa hadir di Sabtu minggu ketiga sama seperti sekarang. Dan semua kita langsung terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.